Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah judul barunya, part keduanya. Yang judulnya gue nggak tahu apa, tapi yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yuan dia telah menunjukkan aksi yang luar biasa. Dia menjatuhkan monster level 6 di hadapan para player-player lainnya dengan seorang diri. Walaupun memang dia juga dibantu oleh seluruh pasukan serigala zombie yang dia miliki. Dan dengan adanya monster level 6 di hadapannya, Yuan dia pun memanggilnya, menjadikan serigala level 6 ini menjadi pasukan baru miliknya. Pasukan baru yang sungguh luar biasa dengan buff yang bisa kalian baca sendiri. Dengan buff-buff seperti itu, Yuan dia pun yakin kalau ini benar-benar berguna untuknya dan juga pasukan serigala yang dia miliki. Dan setelah membangkitkan serigalanya, Yuan dia pun memasukkannya ke dalam Get Hell miliknya. Namun melihat Yuan yang telah berhasil mengalahkan serigala level 6 dan juga membangkitkannya yang menjadi pasukan pribadinya, membuat para player-player yang ada di tempat ini, mereka pun berpikir kalau Yuan lebih mengerikan daripada monster itu. Padahal monster itu udah sangat amat mengerikan. Tapi ketika Yuan dia melirik ke arah para player, di sini para player mereka semua langsung sembunyi. Mereka semua takut dengan Yuan. Sedangkan untuk Yuan, loh, ternyata para player masih di sini kah? Pikir dari Yuan. Di sini Yuan dia juga dapat melihat sebuah drop item yang telah dijatuhkan oleh para bandit-bandit yang sebelumnya. Dan ternyata benda ini ada di Black Iron. Rank Black Iron yang cukup untuk dapat membuat para player-player baru menginginkannya. Tapi untuk Yuan, benda ini nggak berguna karena dia telah memiliki yang lebih ada di atasnya. Dan untuk Yuan, dia juga kini mengambil pedang itu dan berjalan ke arah para player, yang membuat para player yang lainnya mereka semua panik, mereka semua takut dengan Yuan. Dan untuk Yuan, dia pun mendekati tempat ini dan dia juga nggak memiliki sebuah niat jahat, justru malah dia mendekati salah seorang player yang sebelumnya telah memberikan sebuah peringatan kepada dirinya. Hei, kau, bukankah kau yang sebelumnya berteriak itu? Ujar dari Yuan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah ini. Sembari keringat dingin tentunya dia takut kalau Yuan bakal menargetkan dirinya. Sedangkan untuk Yuan justru malah dia memberikan hadiah kepada bocah ini, pedang yang sebelumnya, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi bocah ini. Dan untuk Yuan, nah ambillah dan terima kasih. Mungkin saja itu berguna untuk dirimu, ujar dari Yuan yang pergi meninggalkannya begitu saja. Namun untuk rekan-rekannya, para player yang lainnya, mereka pun kaget ketika Yuan memberikan pedang itu begitu saja. Apalagi itu bukanlah pedang biasa, pedang yang ada di tingkatan Black Iron yang cukup tinggi dan nilainya juga cukup mahal untuk para player-player pemula. Sedangkan untuk Yuan, kini 10 menit kemudian dia pun berjalan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba saja dia pun merasakan ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Dan ternyata itu adalah sebuah sinyal yang memberitahukan kepada Yuan kalau baterainya udah habis, yang memaksa Yuan dia harus logout dari dalam game karena baterainya udah habis, yang membuat Yuan dia nggak bisa bermain full karena memang ada keterbatasan waktu, baterainya habis. Dan dia juga berpikir mungkin saja dia harus mulai mengumpulkan uang untuk dapat membeli kapsul game kapsul. Dan untuk game itu sendiri, servernya juga dibagi berdasarkan negara, dan setiap server juga terdapat berbagai macam wilayah. Contohnya tempat di mana Yuan tinggal ataupun login terdapat 4 wilayah: Padang Barat, Utara, Selatan, dan juga Kepulauan. Dan untuk Yuan dia pun memilih Padang Barat karena sepertinya Yuan dia keturunan orang Sumbar. Waduh. Dan kenapa Yuan dia memilih wilayah Padang Barat? Karena memang dulu di kehidupan dia yang sebelumnya, Yuan dia dapat melihat kekacauan yang ada di bumi dimulai dan juga dipimpin oleh sosok manusia yang menggunakan sebuah emblem batu safir kuning yang berasal dari kuil kerajaan kuno di Padang Barat. Dan itu adalah sebuah simbol khas dari pengikut pertama dari penguasa bintang iblis. Dan sepertinya dia adalah seorang player dari manusia. Dan tujuan Yuan adalah menghentikan orang itu sebelum orang itu menghancurkan bumi. Dan Yuan dia memiliki waktu selama 3 tahun sebelum bencana itu datang. Karena cuma emblem itulah yang diketahui oleh Yuan sebagai identitas dari penyerang yang sebelumnya itu di kehidupan dia yang sebelumnya. Namun di sini Yuan dia juga ternyata dapat mengeluarkan kartu karakter miliknya di bumi, yang membuat Yuan dia pun berpikir jangan-jangan dia telah membangkitkan kekuatannya sedari awal. Karena memang Yuan dia juga tahu beberapa orang dapat menggunakan kekuatan mereka di bumi. Karena memang sejatinya orang-orang dapat membangkitkan kekuatan itu ketika nanti kekacauan udah mulai terjadi. Tapi untuk Yuan dia dapat membangkitkannya sedari awal. Dan untuk orang-orang yang dapat membangkitkan kekuatan disebut sebagai orang-orang yang terpilih. Dan untuk orang-orang yang terpilih ini bisa dikatakan juga sebagai orang yang telah ditakdirkan. Dan setiap orang-orang yang terpilih juga menggunakan ataupun memiliki bakat serta profesi yang tersembunyi. Dan mereka juga memiliki kemampuan dan juga keberuntungan yang sangat amat luar biasa. Dan mereka adalah kekuatan utama untuk dapat menghentikan penguasaan para iblis di masa depan.
Dari kehidupan Yuan yang sebelumnya, Yuan dia dapat membangkitkan kekuatannya ketika kekacauan sudah terjadi. Tapi kali ini, Yuan dia dapat membangkitkan kekuatannya bahkan sebelum bencana itu datang. Dan sepertinya kemampuan milikku yang sekarang adalah kemampuan yang luar biasa, ucap dari Yuan. Dan di sini Yuan dia pun harus meningkatkan kemampuannya lebih cepat sebelum bencana itu datang. Namun sebelum hal itu juga terjadi, di sini Yuan dia juga harus tahu kalau dia saat ini masih ada di bumi dan kekacauan itu belum terjadi, yang artinya dia juga masih memiliki waktu untuk bersama dengan keluarganya. Di sini Yuan dia pun menyiapkan makanan untuk keluarganya, dan Yuan dia pun melakukan ini semua yang tentunya membuat kedua orang tuanya pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yuan. Tapi mereka juga menikmati ini semua. Dan kenapa Yuan tiba-tiba saja dia masak? Karena dulu di kehidupan dia yang sebelumnya, Yuan dia hanya fokus untuk main game doang dan dia tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika dia mulai menyadari kehidupan orang-orang yang di sekitarnya, itu semua sudah terlambat karena kedua orang tuanya terkena bencana. Itu yang membuat Yuan dia baru sadar betapa tidak bergunanya dia di kala itu. Dan karena kali ini dia memiliki kesempatan untuk dapat mengulang itu kembali, membuat dirinya tidak akan membiarkan waktu itu terbuang sia-sia. Yuan dia pun menciptakan suasana yang memang dia rindukan, yang tentunya membuat kedua orang tuanya pun terharu dengan apa yang dilakukan oleh Yuan. Dan setelah menghabiskan waktu beberapa saat bersama dengan keluarga, Yuan dia pun pergi keluar untuk melakukan sebuah latihan. Dia pun melakukan sebuah latihan fisik untuk dapat menyiapkan tubuhnya sebelum bencana besar itu datang. Dan dengan begini dia pun yakin kalau dia siap untuk dapat kembali, siap menyambut bencana yang akan datang. Dan setelahnya Yuan dia pun kembali login setelah alat tempur yang udah dicas dan baterainya juga udah penuh. Namun ketika Yuan dia baru aja login, dia pun langsung diincar oleh makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, yaitu seekor monster burung. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, tentunya mudah saja bagi dirinya menjatuhkan burung-burung itu. Cuma 15 poin XP kecil, ucap dari Yuan. Namun di sini Yuan dia juga tidak membiarkan makhluk itu begitu saja, dia juga membangkitkannya. Namun aksi yang telah dilakukan oleh Yuan juga memancing para serigala gurun, yang membuat Yuan Baiklah, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Karena memang saat ini banyak sekali serigala gurun di depannya, membuat Yuan dia menggunakan sebuah potion untuk dapat meningkatkan atribut miliknya. Dan tanpa pikir panjang, Yuan dia juga langsung menerjang serigala-serigala yang ada di depannya. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, tentunya cukup mudah bagi dirinya untuk dapat menjatuhkan seluruh serigala gurun yang ada di depannya. Walaupun jumlahnya banyak, tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan saat ini, mudah saja bagi dirinya menyingkirkan semua serigala-serigala itu. Dan setelah dia menjatuhkan lebih dari 40 serigala, Yuan dia juga langsung naik level ke level 5. Dan tentunya dia juga tidak lupa membangkitkannya, mengambil semua makhluk-makhluk yang bisa dia ambil. Dan untuk Yuan saat ini dia ada di rank 5. Dengan total makhluk-makhluk yang bisa dia bangkitkan sebanyak 48, yang tentunya itu akan membuat dirinya akan jadi jauh semakin lebih kuat. Dan setelah dia ada di level 5, Yuan dia pergi menuju sebuah kota karena ada seseorang yang harus dia temui. Dan benar saja kini Yuan dia pun memasuki kota Black Sand. Dan di tempat inilah Yuan pergi menuju sebuah bangunan kecil yang ada di ujung jalan. Dan orang yang ditemui oleh Yuan adalah Pak Tua ini yang bernama Kon Si, dan dia adalah seorang instruktur mage. Dan untuk skill biasanya di dalam dunia immortal ini sebenarnya bisa aja didapatkan dari drop item dari para monster-monster ataupun juga dari treasure chest. Selain itu juga ada juga metode lainnya, yaitu belajar dari seorang master. Dan untuk Yuan dia pun memilih untuk belajar dari seorang master, yaitu orang tua ini, seorang instruktur. Dan untuk Yuan di kehidupan dia yang sebelumnya, dia mempelajari semua skill-skill dari orang tua itu. Dan skill yang dipelajarinya adalah skill seorang mage. Walaupun memang saat ini dia juga bukan seorang mage, tapi setidaknya karena memang Yuan gak tahu mau belajar dari mana lagi, dia pun mencoba untuk dapat mempelajari skill mage dari orang tua itu. Dan untuk Yuan tentunya dia juga harus membayar, apalagi saat ini Yuan dia juga meminta 3 skill dari orang tua itu. Dan untuk orang tua ini dia pun setuju, selama bayarannya pas maka dia akan melakukannya, mengajari Yuan berapapun yang diinginkan oleh Yuan. Dan untuk Yuan dia pun meminta 3 buah skill dan orang tua itu pun melakukannya. Dan untuk skill yang ingin dibeli oleh Yuan adalah skill Spirit Flame, Art of Healing, dan juga Art of Concealment. Dan untuk skill Spirit of Flame itu adalah sebuah skill serangan jarak jauh. Dan untuk skill Art of Healing adalah sebuah skill skill healing lah. Dan untuk Art of Concealment itu adalah sebuah skill yang dapat digunakan untuk dapat menyelamatkan hidup pada saat momen-momen kritikal. Jadi ya tentunya ini adalah sebuah skill yang memang dibutuhkan oleh Yuan. Dan untuk
dapat menggunakannya secara maksimal, tentunya Yuan dia harus meningkatkan ini semua, meningkatkan skill miliknya. Tapi tentunya untuk dapat melakukannya membutuhkan beberapa barang material yang bisa didapatkan dari para monster, yang membuat Yuan dia pun pergi menuju wilayah timur yang ada di kota Black Sand, yaitu Gunung Black Sand. Dan di tempat inilah harusnya Yuan bisa mendapatkan semua material yang dia butuhkan untuk dapat meningkatkan skill miliknya itu. Tapi tentunya gunung ini juga dijaga oleh para monster yang disebut sebagai kobold. Dan untuk monster-monster ini mereka juga sangat amat licik dan terlihat seperti seekor serigala tambang. Dan sebelum melakukan aksinya, di sini Yuan dia juga harus mengkonsumsi sebuah potion yang telah dia beli sebelumnya di kota, yaitu sebuah potion yang dapat membuat dirinya melihat dalam kegelapan. Dan untuk dapat melakukannya, Yuan juga tidak melakukannya seorang diri. Dia akan dibantu oleh seluruh pasukan serigala miliknya untuk dapat membuka jalan, melihat apa yang ada di depan sana. Dan 15 menit kemudian di sini Yuan dia pun berhenti ketika dia kini tidak lagi dapat merasakan beberapa serigalanya yang telah menghilang, yang membuat Yuan dia pun sadar kalau di depan sana pasti musuh telah menunggunya. Dan benar saja ketika Yuan dia melemparkan obor, dia pun dapat melihat kalau saat ini serigala panggilannya telah dilahap oleh para serigala tambang yang ada di tempat ini, yaitu Kobold Miner yang ada di level 5. Dan melihat monster-monster itu, di sini Yuan tanpa pikir panjang dia langsung memimpin pasukannya untuk dapat menyerang semua monster-monster serigala tambang yang ada di depannya. Dan dengan cukup mudah di sini Yuan dia pun dapat menjatuhkan semua serigala-serigala yang ada di depannya itu. Di sini Yuan dia sungguh sangat mendominasi. Monster-monster itu bukanlah tandingannya, karena memang mereka semua hanya ada di level 5 yang sama dengan dirinya. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, dia pun dapat menghindari dan muncul tepat di belakang dari musuhnya dan langsung, ya intinya mudah saja bagi Yuan untuk dapat menjatuhkan mereka semua. Dan untuk Yuan tentunya dia membangkitkan semua monster-monster yang telah dia jatuhkan, menggantikan serigala-serigala yang sebelumnya yang memang levelnya ada di bawah makhluk itu. Dan dengan ini semua tentunya pasukan dari Yuan akan semakin jauh lebih kuat. Dan di sini Yuan dia menggantikan posisi para zombie ghost wolf ataupun serigala yang sebelumnya dengan para serigala tambang ini, yang membuat kini dia pun maju ke dalam lebih jauh lagi. Dan setelah beberapa saat dia berjalan, di sini Yuan dia pun melihat kalau ternyata tempat ini mulai bercabang, yang membuatnya pun sadar betul kalau sepertinya ada yang tidak beres. Tapi di sini Yuan dia pun tersenyum karena dia menyadari ada yang mengawasinya di tempat ini. Dan benar saja tiba-tiba aja muncul monster dari belakang yang akan menghadapinya. Nah, serangan pertama yang diberikan oleh monster itu pun langsung dapat dipatahkan oleh Yuan. Di sini Yuan dia pun dapat menghentikannya dengan cukup mudah. Bahkan saat ini dia menarik cambuk whips yang telah dilepaskan oleh makhluk itu, yang membuat di sini serigala tambang itu dia juga langsung tersungkur. Namun ketika makhluk ini mencoba untuk dapat bangkit kembali di sini dalam sepersekian detik, jas, Yuan pun menghentikan langkahnya yang membuat makhluk itu langsung tersungkur. Namun ternyata tidak sampai di sana saja, karena ketika Yuan dia melirik ke arah lainnya, muncul lebih banyak lagi serigala tambang yang lainnya yang dipimpin oleh dua serigala tambang whips yang ada di belakangnya. Dan dengan jumlah yang banyak seperti itu membuat Yuan alih-alih dia pun takut, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia malah memanggil seluruh serigala panggilannya, yang tentunya ini akan membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Ucap dari Yuan yang kini dia menggunakan semua serigalanya untuk dapat beradu dengan para serigala-serigala tambang. Dan kini terjadilah jual beli serangan di antara dua serigala itu. Serigala yang dibangkitkan oleh Yuan dan juga serigala tambang yang ada di tempat ini. Tapi dengan bantuan dari Big Boss yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh Yuan, tentunya itu memberikan sebuah dukungan buff yang dapat dimanfaatkan oleh para serigala-serigala yang lainnya. Dan dalam waktu singkat, di sini Yuan dia dapat menjatuhkan lebih dari 40 serigala tambang, yang membuat Yuan dia langsung naik ke level 6. Dan setelah menjatuhkan lebih dari 40, di sini Yuan dia juga langsung membangkitkan semua serigala yang bisa dia bangkitkan. Dan dengan itu semua tentunya kekuatan tempur dari Yuan akan jadi jauh lebih mengerikan. Bahkan saat ini Yuan ketika dia melihat ada beberapa serigala yang mencoba untuk dapat melarikan diri di sini, dia pun tidak membiarkannya. Dia pun langsung menghentikan semua yang bisa dia hentikan. Namun ketika Yuan dia akan maju lebih dalam, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang hampir saja mengenai dirinya, dan beruntung Yuan dapat menghindarinya tepat waktu. Dan itu semua berasal dari bos yang ada di tempat ini, yang ada di level 7. Dan inilah yang ditunggu oleh Yuan, bos yang ada di tempat ini. Dan untuk bosnya tentunya sungguh sangat kuat. Bahkan jika Yuan telat sedikit saja, maka semuanya akan benar-benar berantakan. Dan karena serangannya sangat kuat hingga membuat senjata yang dia gunakan juga sampai nyangkut nggak tuh, yang tentunya itu juga akan dimanfaatkan oleh Yuan untuk dapat memberikan sebuah serangan. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh Yuan tidak berpengaruh, berbentur armor yang digunakan oleh makhluk itu, yang membuat Yuan dia pun sadar betul kalau makhluk ini memang sangat kuat dalam hal pertahanan. Dan untuk serangannya juga tidak main-main. Ketika serangan itu datang mendekati Yuan, di sini Yuan dia
dia pun beruntung dapat menghindarinya. Sini Yuan dia pun menyadari betul dalam hal pertempuran jarak dekat tentunya itu akan sangat amat berbahaya hingga membuat Yuan dia memutuskan untuk dapat mengambil jarak menggunakan serangan jarak jauh, dan untuk jarak dekat akan digunakan para summon yang sebelumnya. Dan benar saja kini para pasukan bayangan milik Yuan dia pun mencoba untuk dapat mengganggu fokus, dan untuk Yuan dia pun menggunakan serangan dari jarak jauh miliknya. Dan untuk Yuan dia pun langsung melepaskan Spirit Flame miliknya kepada makhluk itu yang dapat memberikan tekanan damage kepada makhluk itu, walaupun memang belum cukup untuk dapat menjatuhkannya. Namun melihat dirinya yang telah diserang oleh Yuan tentunya membuat makhluk ini dia pun kesal, dan dia pun mulai menargetkan Yuan sebagai target utamanya. Tapi ketika saat itu datang di sini Yuan dia pun menggunakan tekniknya yang lainnya, yaitu skill Vanish yang akan membuat Yuan dia pun dapat menghilang dan muncul tepat di belakang dari makhluk itu. Dan di sini Yuan dia pun mengincar titik buta dari lawannya, dan benar serangan dari Yuan pun telak mengenai makhluk itu, tapi makhluk itu pun tidak langsung jatuh. Tapi serangan itu pun belum cukup untuk dapat menjatuhkan makhluk itu, yang membuat kini makhluk itu pun kembali melepaskan serangan counter ke arah Yuan, dan untuk Yuan dia pun dapat menghindarinya. Dan untuk Yuan untuk dapat menstabilkan dirinya di udara, dia pun memanggil serigala miliknya untuk menjadi batu pijakan miliknya. Dan Yuan dia pun menggunakan serigala-serigala lainnya untuk dapat mengganggu fokus dari makhluk itu dan menggunakan Spirit Flame sebagai serangan jarak jauh miliknya. Dan dengan gempuran seperti itu diharapkan Yuan dapat menjatuhkan makhluk itu hanya dalam beberapa gerakan saja, hingga membuat dirinya pun meraung dan memanggil para serigala tambang yang lainnya. Sementara mereka akan menghalangi di sini, Big Boss dia akan tarik buntut dan juga kabur, yang membuat Yuan tentunya dia tidak akan pernah membiarkan bosnya kabur begitu saja. Dan ketika bos itu ingin kabur di sini Yuan dia pun tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan dari bosnya itu, dan dalam satu gerakan kecil di sini Yuan dia dapat menjatuhkan bos level 7 itu. Dan tentunya itu akan membuat Yuan dia pun mendapatkan poin XP yang dapat membantunya naik ke level 7. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan hadiah apa yang akan didapatkan oleh Yuan dari Big Boss yang ada di tempat ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan semoga kalian menyukai cerita ini dan enjoy. Udah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Sekarang gua harus pergi jemput bini gua. Bye. Thank you.